Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang contrary meaning atau makna yang terbalik atau kebalikan makna. Mudahnya itu kebalikan makna. Jadi dalam listening itu terkadang maknanya justru terbalik dengan apa yang kalian dengar. Nah, itu karena apa? Karena efek dari pengandaian ini. Ketika kita mengandaikan sesuatu kan itu biasanya yang terjadi adalah kebalikannya. Nah, yang pertama adalah pakai wish. Nah, wish ini digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Beda dengan hope ya. Kalau hope itu biasanya pakainya simple present tense, pakai present. Jadi dia masih ada harapan gitu. Nah, kalau wish itu biasanya, ini biasanya ya. Ini kalau kita belajar ini banyak sekali sumber-sumber yang mungkin berbeda ya. Namun menurut pendapat yang paling umum itu adalah ketika wish ini digunakan untuk yang pengandaian yang tidak terjadi, kalau hope itu yang masih ada kemungkinan. Nah, maka wish ini nanti pakainya langsung pas saja. Nah, ini wish pakai past. Ketika wish pakai past, I wish Budi wrote the assignment, maka realitanya adalah kebalikannya dan present. Kalau di sini pas pakainya, maka realitanya adalah present. Ini mengadakan sesuatu yang sekarang ini. Nah, contohnya adalah I wish Budi wrote the assignment. Maka realitanya adalah Budi tidak menulis assignment saat ini. Jadi ketika di sini wishnya pakai past, maka realitanya adalah present. Ini diingat-ingat ya. Nah, kalau di sini, nah ini agak keliru nih. Ini maaf, ini past perfect ya. Past perfect, maka ketika di sini past perfect, maka dia mengadakan pas. Pas, maka maknanya pasti pas. Kalau di sini diingat-ingat, kalau di sini pas, maka di sini realitanya adalah present dan kebalikannya. Pas dan ini sini present. Kalau di sini pengandainya pakai past perfect, maka realitanya adalah pas dan yang pasti kebalikannya. I wish Budi maaf, ini keliru nih. Budi had written the assignment. Maka realitanya adalah pas dan kebalikannya. Karena di sini Budi, saya harap Budi telah menulis assignment. Oh, ternyata dulu itu kemarin-kemarin itu Budi tidak menulis assignment atau tugasnya, itu tidak mengerjakan tugas. Ini ya, jadi perlu diingat-ingat kalau di sini wishnya pakai past, realitanya adalah present. Kalau di sini past perfect, maka di sini adalah past. Ini. Nah, ini adalah yang pertama pakai wish. Yang kedua adalah if clause. Jadi pengandaian pakai if clause. Nah, kalau pola pertama ada tiga pola sebenarnya. Nah, pola pertama ini karena masih mungkin, maka dia tidak berkebalikan. Ini tidak digunakan untuk contrary meaning karena masih mungkin terjadi. Tapi ada baiknya memang kita bahas juga ya. Nah, if contohnya kalau di sini if kok pakai present tense, kemudian di sini pakai will biasanya. Nah, maka realitanya adalah masih future. Jadi kalau di sini pakai present, di sini pakai will, maka realitanya masih present. Jadi if Budi write the assignment, he will pass the exam. Kalau Budi menulis tugas ya dia bakal lulus ujian kayak gitu. Nah, realitanya bisa jadi dia Budi will not read a book atau Budi will read book. Oh kok masih book to read the exam, sorry. Read the exam. Nah, atau ini juga sama, Budi will read kok this assignment. Maaf, aduh. The assignment. Ya. Nah, Budi will read the assignment. Nah, jadi kalau di sini masih pakai present tense, maka di sini masih mungkin terjadi. Nah, gitu ya. Masih mungkin terjadi. Nah, tapi ini tidak digunakan dalam contrary meaning karena bisa jadi terjadi ya gitu. Nah, yang biasa digunakan untuk contrary meaning adalah pola 2 dan pola 3. Di sini pakai past, di sini pakai would, realitanya adalah present. Kalau karena di sini past, realitanya itu present. Mundur kayak tadi lagi. Maka if Budi wrote the assignment, he would pass the exam. Sini pakai would. Kalau ini kan pakai will, ini pakai would, he would pass the exam. Nah, realitanya adalah Budi don't write. Jadi karena di sini past, maka di sini present dan tentunya kebalikannya ya toh karena pengandaian.
Nah, kalau di sini pakai past perfect itu had plus verb 3 ya. Diingat-ingat ya. Past perfect itu had plus verb 3. If Budi had written the assignment, maka di sini would have plus verb 3. He would pass the exam. Seandainya kemarin tuh Budi nulis tugasnya, dia pasti sudah lulus ujian. Nah, gitu. Realitanya adalah dia tidak kemarin atau dulu-dulu tidak menulis assignmentnya. Nah, gitu. Nah, ini adalah if clause. Nanti kalau belum paham diulang-ulang lagi ya. Nah, kita masuk langsung ke listeningnya. Ini kalau di buku ada di halaman 45 ya. Di buku Miss Marisa ada di halaman 45 ini. Nah, jadi wish itu ada dalam dialog dan biasanya dia kebalikannya. The opposite of the wish is true. Jadi kebalikan dari wish itu justru yang malah benar. Contohnya ini. It's too bad that you have to study here and work during the school break. Wah, kok nganu ya? Wah, susah banget ya kalau misalkan harus di sini dan bekerja selama school break, selama liburan misalkan. Nah ini, I really wish I could go with you. I really wish I could go with you and others. Nah, jadi aku sih, wah, coba aku bisa gitu. Coba aku bisa pergi denganmu kayak gitu. I wish I could go. Nah, coba ini pakai rumus tadi, maka kan pakai could nih. Could ini kan past, maka realitanya pasti present. Nah, present dan kebalikannya. Could go kan bisa pergi, maka dia tidak bisa pergi, maka he is unable to go. Ya, ingat karena ini past, maka ininya present. Karena di sini positif, maka di sini negatif. Unable itu kan negatif ya, artinya tidak bisa. Nah, ini sama, informasinya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau afirmatif, maksudnya positif ya, maka realitanya adalah negatif. Kalau negatif, realitanya adalah positif. Nah, gitu. Contoh, I wish I had time. Tapi meaningnya apa? No time. I wish I didn't have. I didn't have time. Maka kan ini negatif. Maka menjadi positif. Kalau past tense, realitanya present. Kalau past perfect, realitanya past. Kayak tadi ya, I wish you were at home. Ini kan past, maka realitanya present, is not. Kalau di sini past perfect, he had been. I wish he had been. Realitanya adalah past. Nah, mudah ya. Nah, ini juga nih. Coba kita kerjakan ini. Do you think we will be able to have a picnic today? I wish the sky were not so cloudy. I wish the sky were not so cloudy. Nah, sky were not. Ini kan negatif. Maka kita cari yang positif. Karena ini pas, kita cari yang present. Yang mana ini? Ini kan the sky is too cloudy. Jawabannya C dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti silahkan dikerjakan TOEFL exercise 14 ya. TOEFL exercise 14 nanti dikerjakan yang di buku itu. Nah, nanti kalau di buku itu kan yang nomor 5 sama nomor 10 tidak usah dikerjakan, di skip aja. Tetap dikasih nomornya tapi nggak usah ditulis jawabannya. Nah, yang kedua adalah listen for untrue condition. Lah ini pakai if. Yang tadi saya sampaikan tadi. Do you think that you will be able to go to the party? Kamu bisa nggak ya pergi ke pesta? If I had time, I would go. If I had time, I would go. Ini kan if plus had time plus past tense. Coba tadi diingat-ingat kalau sini past tense, maka realitanya adalah present dan kebalikannya. Yang mana yang present dan kebalikannya? She will kan ini kan future. She has time ini present tapi tidak kebalikannya, harusnya kan negatif. Kita carinya yang negatif karena di sini positif. Oh, ini dia. It is impossible to go karena pengandaian. Lah kalau yang C, she is going even if she doesn't have time. Ini kan malah ini ya, malah jadi pengandaian lagi ya. Jawabannya yang D, it is impossible to go. Maka ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang pola 2 dan pola 3 tadi. Nah, tapi kalau di sini would-nya diganti could gitu aja udah. If she were at home, she would do it kan harusnya gitu. Tapi di sini would diganti could. Udah gitu aja. Yang lain buka would semua ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, ini contohnya ini. Kalau afirmatif, kalau positif, maka realitanya negatif.
Kalau positif, maka realitanya adalah negatif. Kalau nanti negatif, realitanya adalah positif. Ini contoh nih. If she were at home, nah, pasti jawabannya not at home malahan. Kalau if she were not at home, jawabannya malah at home. Kebalikannya. Kalau sini past tense, maka implies present reality. Intinya kalau kalimatnya past tense, realitanya harusnya present. Kalau kalimatnya past perfect, realitanya pasti past. Contohnya, if I had money, I would buy it. Kalau saya punya uang, ini kan past dan positif, maka di sini harusnya present negatif, don't have money. Nah, kalau di sini ini had money, ini kan past perfect ya, had plus had, maka realitanya pasti past dan karena di sini positif, di sini negatif, didn't have money, gitu ya. Nah ini nih, had itu bisa digunakan tanpa if. Contohnya if I had money, maka I-nya bisa dihilangkan. If-nya bisa dihilangkan, tapi I-nya di menjadi setelah auxiliary ini, setelah had. Maka had I had money, I would have bought it. Ini sama dengan if I had money, cuman if-nya dihapus. Karena if-nya dihapus, maka auxiliary-nya harus di depan. Dibalik ini. Had I had money, I would have bought it. Jawabannya ya sama, didn't have money ini. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk nih, contoh nih. Are you going to have something to eat? If the food look fresh, I would eat some. Lah kalau kalau aja makanannya ini masih segar, kelihatan segar ya saya akan makan. Tapi realitanya kan dia tidak segar, maka dia tidak makan kan gitu kan. Foodnya tidak fresh. Maka kita cari yang present dan negatif karena ini kan positif. Yang mana? Dia makan nggak? Enggak kan, maka she is not going to eat. Contohnya lagi, the flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Coba, had the flight. Ini kan sama kayak tadi nih. Nah ini loh. Harusnya kan ada if-nya nih. If the flight had left kan gitu. Tapi kemudian if-nya dihilangkan, had-nya jadi di depan. Kayak tadi ini kan sama kan had-nya di depan. Had the flight left on time. Jadi ini dia pakainya apa? Past perfect. Maka realitanya adalah apa pas ya. Realitanya tuh pas kan gitu. Nah, maka jawabannya adalah kan kan ini past dan on time. Present perfect, past perfect dan on time. Maka di sini yang yang pas dan tidak on time. Yang mana? Ah ini it departed late. Kan harusnya kan it it didn't depart on time kan gitu. Lah kan sama dengan it depart late. Kan dia tidak datang on time. Tidak datang on time berarti apa? Ya telat ini kan. Maksudnya gitu. Nah, saya kira itu ya supaya bisa difahami. Yaudah ini karena agak sulit, kita langsung ke sini saja sekalian lah. Kalau itu kan gampang ya. Ini, are you sure you want to go out? You don't seem to be feeling very well. Yakin meh metu. Kok kayak air rada meriang kan gitu. Maka if there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to drugstore. Nah, seandainya kan gitu kan. Seandainya ada aspirin, maka saya tidak akan keluar kan gitu. Nah, nek ono aspirin gitu aku nggak bakal keluar kan gitu. Maka dia tuh sebenarnya butuh aspirin. Nah, yang mana yang butuh aspirin dan dia tuh ya intinya dia harus pergi juga karena dia butuh aspirin dan pakainya present. Nah, coba she really is feeling fine kan nggak mungkin wong dia itu sakit kok. There is plenty of aspirin. Kan salah, kan harusnya kan nggak ada karena di sini kan jika ada, maka jawabannya tuh harus yang ada, yang nggak ada gitu. Ini kan salah. Nah, she doesn't need to go out kan juga salah karena kan dia butuh. Dia butuh. Maka yang jawabannya adalah yang C, it is necessary to get some aspirin. Nah, untuk selanjutnya silahkan TOEFL exercise 15 dikerjakan sesuai dengan perintah yang di buku. Kecuali nomor 7 dan nomor 10 ya. Kalau di buku itu kan nomor 7 dan nomor 10 sampai 10 tidak usah dikerjakan. Berarti hanya yang ini saja 1 sampai 6 ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Nanti
Ketika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk tugasnya berarti mengerjakan 2 TOEFL exercise, silahkan nanti diupload di Google Classroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.